Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat pagi semuanya ya. Bersama saya kembali di acara Sangir Kopi Hangat sama saya Dr. Agus Susanto ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 kita akan membahas berbagai macam seluk-beluk mengenai apa itu penyakit autoimun. Tetapi di pagi hari ini kita akan bahas sebuah topik yang sangat menarik yang sedang hangat diperbincangkan di saat sekarang ini ya. Mengenai coronavirus ya atau COVID-19 ini. Nanti dalam apa gangguan sistem imun dalam hal bagaimana cara menghadapi coronavirus ini bagi orang-orang yang mengalami gangguan sistem imun ya. Dan pada pagi hari ini nanti kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa yang mana beliaunya ini juga yang terjun awal sebagai garda terdepan dalam penanganan coronavirus di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, sebenarnya akan saya sapa dulu di Alergi Imunologi Intri Solo ya, dan kemudian dari Facebook maupun YouTube-nya maupun Instagram-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Silakan bergabung, silakan join, nanti bisa sharing di sini ya, sharing di sini. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya karena memang topik hari ini sangat menarik ya. Maka pada pagi hari ini kita menghadirkan narasumber karena memang waktunya 1 jam. Untuk menyingkat waktu, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, ya, Dokter Jatuh. Gimana Dokter Jatuh? Masalah untuk COVID ini bagaimana perkembangannya sampai sekarang ini? Mungkin kan perlu dikonfirmasikan atau klarifikasikan terkait masalah kan banyak sekali info-info maupun ya ada berita-berita yang di luar simpang siur ini. Gimana Dokter Jatuh untuk perkembangan sampai sekarang? Ya, Indonesia ya mulai dari tanggal 2 Maret ya. Semenjak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa sudah ada kasus pertama di Jakarta, itu sudah mulai menjadi alert kami dan akhirnya memang benar Solo sudah dinyatakan, akhirnya sekarang sudah dinyatakan KLB ya, karena memang 2 kasus pertama yang diterima di Rumah Sakit Dr. Muardi, dua-duanya positif dan sekarang sudah mulai berubah trennya ya dokter. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin kebanyakan adalah imported case. Jadi memang kasus itu didapat dari perjalanan ke luar negeri atau misalnya kontak dengan warga negara asing dan lain-lainnya. Tapi sekarang tren ini sudah berubah. Sekarang lebih banyak ke transmisi lokal. Jadi mereka-mereka yang tidak pernah ke luar negeri pun saat ini sudah banyak kasusnya. Contohnya yang 2 kasus pertama yang di Muardi. Oh iya. Terus gimana dokter? Untuk yang kan orang kadang seperti ini, oh kita nggak usah ngapain, nggak usah kemana-mana, itu memang ada kegunaannya ya seperti itu kan? Apa harus berdiam diri di rumah kan seperti itu juga ya? Ya, karena kalau coronavirus ini seperti yang dulu mungkin juga pernah saya sampaikan di live streaming bahwa dia transmisinya sangat amat cepat sekali walaupun angka kematian atau mortalitasnya sangat rendah dibandingkan dengan 2 saudaranya SARS maupun MERS. Tetapi angka transmisi yang cepat ini yang harus betul-betul diwaspadai. Jadi tidak bisa dianggap remeh dan social distancing yang sekarang sangat dianjurkan memang sebetulnya adalah salah satu langkah yang efektif. Karena apa? Karena sampai sekarang memang dipercaya bahwa penularannya atau transmisinya masih memang lewat droplet dan juga kontak langsung dalam jarak kurang dari 1 meter. Ini juga 1 meter ya? Ya. Jadi sehingga social distancing itu sangat-sangat efektif sekali. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita memang benar-benar ingin memutus rantai infeksi ini, memang harus mulai aware dengan social distancing, kemudian juga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan lain-lainnya. Karena memang virus ini kan sebetulnya virus yang sangat tidak stabil ya. Karena dia positif single stranded RNA bukan DNA. Jadi sebetulnya juga beberapa zat pelarut lipid itu sangat mudah sekali memusnahkan virus ini. Kemudian juga alkohol 75%, kemudian klorin dan juga H2O2, hidrogen peroksida, itu juga sangat efektif. Belum lagi dia sebetulnya tidak stabil kalau misalnya di UV, ya, atau di sinar matahari ya, dan pemanasan 56 derajat Celcius dalam waktu 20 menit.
Jadi ada beberapa hal yang memang harus diwaspadai, tapi tidak boleh jadi terus langsung panik dan paranoid ya, karena mungkin itu yang sekarang sering terjadi. Iya, seperti itu ya. Ini sebelum melanjutkan Dokter Jatuh, ini sudah ada yang bertanya nih, tidak apa-apa nih dari Mas Ri. Tadi dari atas Mbak, ya. Leli, ya. Ini dari Soekarno nih, pagi Dokter Jatuh ya, Dokter Agus ya, selamat pagi juga nih. Dari Lali nih, selalu dengan rumah sakit Dokter Muardi nih, yang bersedia berbagi informasi tanpa takut berkurangnya pasien yang ingin berobat ke Muardi ya. Selamat ya, terima kasih juga ya Dokter Leli. Dan ini dari Asri nih, Dok, saya penyintas autoimun Dok, ini sudah 5 hari batuk, sesak nafas dan suara sesak. Sudah minum obat resep dari dokter tapi belum membaik, saya baru keluar ranap dari Muardi Dok. Ini mau ditanyakan apa nih Pak Asri? Jadi seperti itu, dan mungkin ketakutan juga dengan adanya ini Dokter Jatuh. Jadi, nah ini Dokter Jatuh, ini kan hubungannya juga dengan udara. Sekarang kan kebetulan baru musim hujan ya, hampir setiap sehari 2 hari muncul hujan. Dan itu kan juga setidaknya itu mengganggu kekebalan tubuh kita ini. Ini kan otomatis mudah flu. Tidak ada corona pun ya, tidak ada corona pun kan kita juga mudah flu, mudah pilek segala macam, batuk. Ini bagaimana nih hubungannya dengan corona ini sendiri Dokter Jatuh? Hubungannya dengan faktor ini iklim kita sendiri ya, cuacanya seperti ini. Terus kita kalau misalnya kurang menjaga tubuhnya, gaya hidupnya nggak bagus, ngedrop, corona lebih mudah masuk nggak ini kira-kira? Iya, seperti teori yang sudah mungkin banyak sekali kita bisa baca ya, memang virus ini jelas yang namanya virus, bakteri, apapun pasti lebih mudah masuk kalau ada imunitas yang memang rendah atau turun. Cuma ada juga yang harus kita waspadai bahwa gejalanya ini mirip dengan flu. Jadi yang tadi saya sebutkan tetap harus waspada adalah gejala dari corona ini sangat mirip dengan flu, dan ini semua orang bisa kena. Kalau yang corona ini semua orang bisa kena, baik yang imunokompeten, maksudnya yang memang daya tahan tubuhnya baik, bagus ya, masih baik, apalagi yang memang rendah daya tahan tubuhnya. Jadi masalahnya corona ini bisa semua level. Bisa semua level Dan ya. juga semua usia. Yang paling rentan gimana Dokter Jatuh? Dari pengalaman ini yang masuk di Muardi ini kira-kira yang banyak, kalau anak kecil belum ada ya di sini ya? Insya Allah belum ada, tapi negara sebelah, bukan negara sebelah ya, daerah sebelah sudah ada kasusnya ya, dari daerah khusus ya sebelah kita, itu sudah mulai ada kasus dari anak-anak. Kalau yang Muardi, alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Semoga tidak ada. Iya, semoga tidak ada lah ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada. Dan Dokter Jatuh, ini kan hubungannya juga dengan sistem imun juga ini kita ya. Nanti untuk yang kira-kira itu untuk yang baik outcome-nya itu yang usia-usia gimana? Usia-usia masih muda yang terkena corona, atau yang usia-usia yang geriatri atau yang sudah tua lah 56 tahun ke atas? Sampai saat ini kan Rumah Sakit Dr. Muardi masih merawat. Untuk jawaban itu kalau dari Muardi mungkin saya belum bisa jawab ya Dr. Agus. Tetapi kalau belajar dari kasus-kasus yang di luar, kemudian kita bisa baca literatur lain bahwa memang dikatakan yang paling rentan memang usia 60 ke atas. Dan sampai sekarang kan angka kematian untuk yang bayi atau balita itu kan sebetulnya masih hampir dikatakan 0 ya, hampir dikatakan 0. Jadi memang terutama untuk mereka yang lansia atau sebetulnya kalau kita lihat trennya kasus di Indonesia ya, ini mulai agak berubah, sehingga saya bukannya mau nakut-nakutin, cuma kita bisa sama-sama belajar dari kasus yang ada di Indonesia, tidak hanya di Solo. Ternyata yang meninggal di usia pertengahan juga ada. Ada juga ya? Ada, dan ini yang mungkin menjadi awareness yang harus kita tingkatkan, bahwa sepertinya ada gambaran klinis maupun prognosis yang agak berbeda di Indonesia. Karena kita sedang dalam tahap second wave. Jadi first wave-nya itu sudah ada di Wuhan, sudah lewat selama 3 bulan ini, dan kita tahu bahwa beberapa banyak rumah sakit di Wuhan yang sudah ditutup karena udah nggak ada pasien lagi, karena sudah sembuh semua. Jadi dibilang Wuhan is clear now. Kemudian sekarang adalah second wave, di mana negara di sekitarnya
mungkin sudah hampir di seluruh dunia yang mengalami imbasnya, ya. imbasnya, kecuali mungkin Antartika ya. Nggak ada orangnya sih, sedikit juga sebenarnya. Ya, jadi itu yang mungkin harus kita waspadi di second wave. Second wave ini kita nggak tahu berakhir kapan. Prediksi epidemiologi mungkin 2 kali lipat dari first wave, tapi kita nggak tahu kebenarannya dan bagaimana nanti. Tapi yang mungkin yang harus kita tingkatkan awareness-nya adalah sekarang adalah mendeteksi lebih cepat ya. Karena masalahnya dari beberapa belajar dari kasus-kasus sebelumnya, ini harus saya sampaikan ya, karena ini memang literatur aslinya begitu, 85% itu asimptomatik. Oh, asimptomatik. Berarti tanpa gejala sama sekali ya? Itu sangat-sangat menakutkan karena carrier ya, kemana-mana. Ya, saya harus bicara ini karena memang ini sudah ada basis buktinya, ilmiahnya, bahwa memang sepertinya yang harus mulai kita tingkatkan adalah pendeteksian dini orang-orang yang memang beresiko. Dan memang ini yang kami yang di lapangan ini yang berhadapan dengan sulitnya untuk untuk mendapatkan alat diagnostik. Ya, ini harus saya sampaikan karena saya yakin bukan saya sendirian saja yang mengalami ini. Jadi kami benar-benar mohon bahwa kita benar-benar harus bekerja bersama-sama dan benar-benar mencurahkan semua perhatian karena corona ini sekarang sudah jadi pandemi. Tidak ada level yang lebih berat daripada pandemi. Dan ini sudah seluruh dunia, dan Indonesia sudah terkena dampaknya, dan beberapa daerah terjangkit di Indonesia sudah makin banyak. Solo sudah jadi KLB. Jadi kalau kita tidak serius untuk benar-benar mendeteksi lebih cepat, lebih dini, sehingga kita bisa mengisolasi mereka yang terinfeksi, sehingga kita bisa memutuskan rantai penularan. Karena kita tahu bahwa transmisinya ini sangat cepat sekali. Apa yang harus kita lakukan? Diputuskan dong transmisinya. Ada beberapa hal yang harus tidak hanya orang medis yang lakukan, jadi semuanya juga harus turun tangan. Ya. Oke. Berarti berbagai macam sektor kita harus ikut ya kerjasama ya, selain dari sisi kesehatan, bidang kesehatan ya Dokter Jatuh ya. Dan yang menakutkan tadi seperti sampaikan Dokter Jatuh, 85% itu tidak ada keluhan, tidak ada gejala ya, itu sangat menakutkan. Berarti kan kemana-mana bawa virus itu ya Dokter Jatuh ibaratnya kan ya. Dan apakah gini Dokter Jatuh, terkait masalah itu perlu enggak itu nanti diperiksa semuanya itu yang 80? Apa cuma yang memiliki gejala? Kan kalau yang 85% tanpa gejala terus tahunya bagaimana? Apa harus di-swab semuanya? Ini yang sulit ya, dimanapun ya, di negara manapun ini yang sulit. Cuman saya salut di beberapa negara yang bisa melakukan tes dengan mudah ya. Kemudian juga dengan mungkin ada beberapa pendekatan yang misalnya tesnya ada yang menggunakan tes langsung swab, dan itu yang paling baik dan yang paling tinggi level keakuratannya dibandingkan tes-tes darah dan lain-lainnya. Ini yang sebetulnya mulai harus konsentrasi ke sana, tidak hanya untuk tata laksana pasien yang sudah terkonfirmasi COVID, tapi juga gimana caranya berpikir untuk memutuskan rantai transmisi ini. Iya, betul sekali. Dokter Jatuh, ini juga ada yang tanya nih dari Mbak Yu Prapti nih. Ini jika ya, selamat pagi ya Mbak Yu Prapti ya. Terus jika mengalami gejala COVID, obat apa yang pertama diminum? Wah ini ya, silakan Dokter. Ini pertanyaan langsung. Gejala ya, gejala. Sudah ada gejala COVID, minum apa ini obatnya? Yang ini dari alergi. Tapi ini dari siapa? Ini dari sini, dari Mbak Yu Prapti nih di sini. Oh, Mbaknya berarti udah tahu ya gejalanya COVID ya. Karena sebetulnya gejalanya itu sama dengan flu ya, gitu. Jadi saya juga malah mau nanya sama Mbaknya, kok bisa tahu gejalanya COVID. Kalau misalnya punya gejala seperti flu-like illness atau misalnya gejala seperti flu, memang yang harus dikonsumsi yang pertanyaannya. Yang obat apa yang pertama diminum? Sulit, obat apa yang pertama diminum nih? Obat apa yang pertama kali diminum itu bisa obat yang jelas yang simptomatik ya, maksudnya yang memang mengurangi gejala. Tetapi masalahnya bukan obat apa sih yang harus saya minum, bukan itu, tapi saya harus apa sehingga saya bisa yakinkan bahwa saya tidak memiliki gejala dan tanda COVID ini. Nah, berkaitan dengan itu sebetulnya Rumah Sakit Dr. Muardi ini sangat baik sekali memiliki program screening gratis.
ya mungkin beberapa sudah baca di sosial media, tapi mungkin sudah kita bersama-sama menekankan bahwa Rumah Sakit Dr. Muadi saat ini membuka posko untuk pemeriksaan screening COVID itu gratis ya, mulai dari pemeriksaan sampai misalnya nanti dibutuhkan pemeriksaan lab maupun yang penunjang lainnya. Iya betul, kita sudah memiliki itu screening ya. Terus Mbak Risa nih, ini bagi ini dari Instagramnya Muadi nih, dari Mbak Arifah Dwi ya. Bagi penyintas AI nih, autoimun yang Sjogren dan rheumatoid arthritis nih, apa bisa konsumsi multivitamin dok? Terima kasih nih. Apa mungkin dokter mau? Kalau itu dokter Agus lebih paham ya. Jadi kalau saya hanya bisa menyarankan, monggo minum multivitamin apapun, tapi mungkin dokter Agus lebih paham kalau untuk penyintas imun apa yang lebih selektif mungkin ya. Terima kasih ya. Ini dari Mbak Arifah untuk yang sobat Muadi dan penyintas autoimun sekalian ya. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Dokter Jatuh sejak awal bagaimana harus kita menyikapinya ya Dokter Jatuhnya, bagaimana harusnya mengenalnya dan sebaiknya screening ya. Untuk autoimun memang ada khasnya, ini khusus ya. Hati-hati ya penggunaan multivitamin untuk yang autoimun ya, terutama yang memiliki sifat menstimulasi sistem imun ya. Jadi kayak seperti ada contohnya imunomodulator, memodulasi sistem imun, hati-hati ya, karena apapun yang bisa menstimulasi sistem imun itu untuk yang autoimun, yang bagi penyintas autoimun itu sangat berisiko. Nanti bisa flare ya. Hati-hati, sebaiknya nanti kontrol, tidak asal minum obat, tidak asal minum vitamin, tidak asal minum suplemen ya. Sebaiknya kontrol dulu aja ya sebelum minum. Jangan ngobati diri sendiri ya Dokter Jatuh ya. Kapan tadi pertanyaannya minum apapun, minum apa aja. Jangan ngobati diri sendiri ya. Sebaiknya kontrol saja, datang ke rumah sakit Dr. Muadi di sini ya. Kalau yang jauh ya dokter terdekat lah minimal ya. Jadi itu ya Mbak Arifah yang sobat Muadi sekalian. Terus ini juga ada yang dari Ibu nih, Maulana. Selamat pagi dok ya. Saya penderita autoimun dan sedang hamil. Izin bertanya, untuk penderita autoimun dan kondisi hamil bolehkah minum asupan peningkat imun? Nah, Dokter Agus peningkat iya. Ini yang bertanya, harus bertanya. Ini itu autoimun semua. Ya. Jadi gini ya, untuk yang sobat mati dan hati-hati ya. Kok jangankan yang hamil, sudah autoimun aja itu harus hati-hati. Apalagi autoimun plus hamil. Waduh, hati-hati ya. Jadi sebaiknya kontrol dulu, nanti konsultasikan dengan dokter ya. Jadi ingat, jangan mengobati sendiri. Ya, sebaiknya kontrol, nanti kita diskusi ya, nanti dari dokter akan menyarankan ini obat yang aman apa ya, hati-hati penggunaannya ya. Pokoknya kalau ada yang menyampaikan ini obat ini bagus, suplemen ini bagus, hati-hati, jangan langsung terima mentah-mentah ya. Terima dulu, terus nanti konsultasi ke dokter dulu, ini bagus tidak dok ya. Nanti baru dokter akan menyampaikan ini baik atau tidak. Hati-hati, autoimun aja berbahaya, apalagi autoimun sedang hamil minum multivitamin yang notabene nggak tahu isinya apa. Hati-hati ya, itu dulu. Terus ini yang terkait COVID nih harusnya ini Mbak Neneng dulu nih, dari Mbak Neneng ya, lagi kontrol di Asteroya, nyimak. Oke, ini ada Dokter Jatuh di sini Mbak Neneng dari Putri ini. Ini yang Putri ya, Putri Admi Perdani. Vitamin C maksimal berapa ya untuk autoimun SLE ini? Dokter Agus ini saya nyarikan nanti untuk ini. Ini ada nanti untuk yang Dokter Jatuh ini, ada di tempat sini, ada dua nanti ya. Ya Mbak Putri ya, untuk yang semuanya hati-hati penggunaan multivitamin boleh, yang terutama vitamin C ini yang tertanyakan, vitamin C ya. Vitamin C nomor 1 adalah lihat dulu berapa batasnya ya. Orang sehat atau sedang sakit itu berbeda ya. Sebaiknya kalau sudah tercukupi dari asupan makanan ya, asupan makanan keseharian sudah tercukupi, itu tidak perlu pakai suplementasi atau tambahan dari yang luar, tidak usah ya. Kalau kita dalam kondisi tubuh kita itu agak turun, ngedrop ya, kondisinya memang kita tuh sedang tidak enak badan, mungkin perlu tambahan sementara vitamin dari luar ya. Vitamin C itu, vitamin C yang nomor 1 kan iritasi lambung. Nomor 1, kalau ada juga beberapa orang cuman minum yang 50 mg aja udah perutnya sakit sekali. Ya ada ya.
setiap orang berbeda. Nomor satu itu dulu, ya. Nomor dua, kalau memang kebutuhannya besar, ya, kebutuhannya sangat besar, itu bisa juga nyampe 1000 mg sih boleh, ya. Tetapi itu kasus per kasus. Tidak bisa terus nanti si A, si B, si C harus sama, tidak, ya. Kasus per kasus, kondisinya bagaimana, asupannya, terus lambungnya itu dia memiliki gangguan enggaknya, pencernaan ada enggak, itu juga sebagai pertimbangan berapa miligram yang bisa dikonsumsi, ya. Gitu ya. Ini yang untuk dokter Jatuh ini. Ada beberapa banyak pertanyaan dokter Jatuh. Ini dari Jatun ya, untuk melakukan screening awal COVID-19 di RSUD Dr. Muarti syaratnya apa dokter? Oh ini ditanya. Jadi syarat untuk screening awal COVID-19 di RSUD Dr. Muarti, ini syaratnya apa dokter? Enggak ada syaratnya, tinggal datang aja. Tinggal datang aja ya Mbak Rozatun ya. Jadi dari Dr. Jatun menyampaikan memang tinggal datang saja, nanti datang tempatnya di mana Dr. Jatun mungkin? Di apa ya namanya kita bilang, di Gedung Nusa Indah lantai 1. Nusa Indah lantai 1 ya. Nusa Indah lantai 1 itu berarti di sebelah di radiologi itu ya. Ya. Sebelahnya IGD ya, IGD, instalasi gawat daruratnya Muarti sebelahnya ya. Jadi tinggal datang aja, nggak usah bawa syarat, nggak usah pakai KTP segala macam ya, Dok. Terus ini ada pertanyaan juga dari Evan ya. Apakah untuk coronavirus ini membutuhkan masker khusus ini dokter? Nah ini pertanyaan juga nih. Iya, ini yang jadi banyak pertanyaan jadi masalah ya. Iya. Sebenarnya kalau masker khusus itu memang diperuntukkan untuk mereka yang merawat pasien, apalagi pasien yang memang terkonfirmasi positif COVID. Jadi kami, dokter, perawat, dan semua lini yang ada di rumah sakit dalam penanganan pasien yang terkonfirmasi positif COVID itu memang harus menggunakan masker khusus dan baju khusus ya. Tapi kalau misalnya untuk di masyarakat gitu ya, masker ini memang disarankan hanya untuk mereka yang sakit atau mereka yang merawat orang sedang sakit, karena kan orang sakit nggak semua orang sakit corona ya, jadi semua juga ada yang sakit misalnya yang kanker, kemoterapi, jadi orang-orang yang memang membutuhkan masker tersebut. Jadi masker bedah yang seperti yang ada di pasaran yang sekarang jarang sekali, ataupun kalau ada didapatkan sekarang ya. Kalau ada mahal banget ya. Itu hanya untuk mereka yang sakit atau merawat orang yang sakit. Jadi yang sakit atau yang merawat orang sakit itu ya, kalau kan tetap kita sampaikan dokter Jatuh ya. Sekarang kan semuanya pakai masker akhirnya, ya kan? Kelangkaan masker di mana-mana. Dokter Jatuh ini juga yang pertanyaan juga dari masyarakat juga. Dok, apakah pakai masker yang dibuat dari kain itu bisa sama dengan yang dari yang bedah itu? Bisa melindungi enggak kira-kira? Yang ada kain kan dijual itu kan? Oh iya. Kalau yang masker kain tidak efektif ya. Karena kalau yang masker bedah, masker bedah itu yang terdiri dari 3 lapis ya. Jadi lapisan luar itu kan lapisan yang sifatnya untuk melindungi dari percikan atau droplet yang kita bilangnya percikan dahak. Jadi yang itu yang lapisan luarnya yang biasanya berwarna, dan yang di atasnya biasanya ada kawatnya ya. Kemudian yang lapisan tengah, contohnya. Ini ada contohnya nih, satu juga nih ya. Ini harganya satu udah berapa ya? Mahal sekali nih, 30.000 kan ya? 8.000 ya? 1.800. Ya mau macam-macam lah, ini ya jelas ini sudah langka dan mahal ya dokter. Ya, jadi masker yang ini, masker bedah ya, ini memang lebih efektif daripada masker kain ya. Karena memang kalau masker kain kan memang bahannya cuma kain dan dia tidak dibuat khusus untuk menolak partikel masuk ya. Kalau yang masker yang bedah ini kan ada 3 lapis sebetulnya. Yang luar ini kan yang sifatnya anti air ya, kemudian untuk menahan partikel seperti percikan dahak ataupun bersin atau apa dari orang yang sakit ya. Kemudian yang lapisan tengahnya di dalamnya itu adalah filternya yang bisa menyaring 90% dari partikel yang ukurannya memang lebih besar ya, lebih besar daripada 5 mikron. Kemudian yang bagian dalam ini yang lebih halus, dan ini memang ada moisturizernya supaya pengguna itu tidak iritasi ya. Jadi jangan digunakan terbalik, apalagi kan yang bagian atasnya ini kan ada untuk yang kawatnya ya. Ini untuk menyesuaikan itu supaya yang di bagian sini tidak
meminimalkan lah ya adanya space. Enggak ya, enggak ada. Dan ini kalau dilihat kan garis-garisnya ini ke bawah, yang di luar, sedangkan yang di dalam itu ke atas. Ini beda ya. Karena maksudnya kalau misalnya kita pakai begini, kalau misalnya ada percikan itu, dia bisa jatuh ke bawah ya. Jadi kalau misalnya ada orang pakainya ini terbalik, ini sama sekali salah, karena nggak berfungsi sama sekali. Jadi memang ini tetap harus di luar, ya. Dan untuk khusus kita yang pakai ini kan harusnya diganti setiap hari ya. Saya sebetulnya merekomendasikan setiap 2-4 jam kalau untuk medis, cuman sekarang karena langka jadi gimana. Dan kalau misalnya kita nyopot ini udah habis dipakai, tolong jangan sentuh bagian ininya. Jadi kalau kita copot tuh talinya aja terus kita buang ya. Jadi jangan sentuh bagian ini karena area ini adalah area luar yang terpapar dari lingkungan sebelumnya, apalagi kita yang di lingkungan medis ya. Kalaupun tersentuh, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan itu paling paling efektif juga ya, menurut saya. Udah aman. Aman cuci tangan. Mungkin dokter Jatuh cuci tangan paling efektif. Pakai sabun bisa enggak ya? Sabun biasa bisa ya? Sabun biasa bisa. Ya? Sabun biasa bisa. Yang penting pakai air mengalir. Jadi tidak harus juga pakai hand sanitizer maupun yang berbasis alkohol. Paling murah juga ya pakai sabun apapun, yang jelas cuci tangan sebelum apapun tindakan yang masuk ke megang wajah ataupun makan ya. Karena sekarang mulai mahal dan langka juga yang buat hand sanitizer. Iya, sebenarnya buat sendiri akhirnya. Buat sendiri juga mahal sekarang sama aja. Ini juga di Instagram nih. Oh tadi biasanya gini dokter Jatuh ini yang dari pada present ya, tadi dari Bandung sudah ada, terus dari mana tadi sebelum Bandung ya? Bandung ya, selamat pagi Bandung. Terus Hong Kong juga ya, dari Hong Kong juga ada, terus Singapura biasanya sudah ada. Ini kalau di hari Rabu biasanya dari mana-mana, dari luar ya. Dari Banyumas juga ya, Cibarang ya, selamat pagi semua. Di sana semoga tidak banjir dan semoga terhindar juga dari virus corona ini ya dokter Jatuh ya, di mana-mana. Insya Allah. Dan ini juga dari Pekalongan juga hadir, Pekalongan semoga aman terkendali, tidak ada banjir di sana karena Pekalongan sekarang tidak ada corona tapi banjir terus ini sekarang, sedang musim banjir ya. Purbalingga juga hadir ya, selamat pagi semuanya. Dan ini bisa ngikut nanti di sini semuanya ya. Oh dari Rumah Sakit Cipto nih, dari RSCM ya. Bagaimana RSCM kondisinya ya? Silakan mungkin bisa di report juga di sini ya. Ini dari Blora ya, Blora juga nih, Blora ya. Dan mungkin dari semuanya nih. Oh Hong Kong ya udah. Oke ya dari Hong Kong. Hong Kong mungkin udah hilang ya ini ya apa coronanya ya. Beliaunya lebih paham yang di Hong Kong. Oh iya, Boyolali juga ya, Boyolali dan Semarang. Dan ini yang mana nih, Danau Tobanya ini belum keluar nih, Danau Toba. Dan di sini juga dari Lombok ini juga ya, Lombok, Ambon juga belum. Oh Manado udah hadir ya, oke. Gimana Manado? Malaysia juga hadir ya, semua semangat semuanya, selamat pagi semuanya ya. Ini sangat menarik. Oh Cina, hello Indonesia. Good morning. Good morning sis. Oh Singapura ya, biasanya memang Singapura, Cilacap, Kebumen. Wah ini semua udah ada nih dokter Jatuh. Makanya kalau ini internasional ya. Ini juga ada yang bertanya nih dokter Jatuh tadi terkait di Abang Limas tadi. Dok, enggak ada. Oh ini atas Zira, Mbak Zira Arazi. Dok, saya menderita asma akut. Apa saja yang harus kami antisipasi dengan adanya corona nih ya? Ya asma akut ya. Gimana dokter Jatuh? Mungkin bisa. Ya, jelas kalau untuk penderita asma memang tetap yang pertama mencegah terjadinya eksaserbasi atau serangan itu jelas, baik dengan kebiasaan maupun dengan pengobatan yang sudah diberikan ya. Jadi tidak ada trik khusus atau apa, yang penting jaga supaya asmanya tidak kambuh. Itu saja. Kalau untuk multivitamin yang lain-lainnya terserah, tapi hati-hati ya mungkin kalau yang alergi tadi yang sudah disebutkan Dokter Agus. Sebenarnya kalau asalkan sudah bisa menghindari faktor pencetus, kemudian bisa menjaga lingkungan tetap bersih ya, menjaga tubuh tetap sehat sih nggak ada masalah. Ini berarti untuk yang dokter Jatuh, untuk yang Zira ini, untuk yang asma akut ini salah satu yang mungkin yang perlu juga pakai masker kali ya. Iya. Pakai masker nih paling enggak ya. Yang lebih membutuhkan. Jadi kan dia menderita asma akut, apalagi asma kayak gini, apalagi udara seperti ini sering kumat ya. Dan juga ini saya tambahkan dokter Jatuh, ini juga untuk yang sobat Madi yang sekalian, pentingnya juga nanti adanya
vaksinasi ya, walaupun ini tidak untuk vaksin corona karena corona belum ada vaksinnya ya, tapi setidaknya untuk mengurangi komplikasi yang ada. Dua hal vaksin yang perlu direkomendasikan adalah salah satunya influenza, yang nomor 2 adalah pneumococcus, karena apapun kan sering pneumococcus ya. Dengan corona ini mungkin beratnya dan yang kadang mematikannya mungkin malah pneumococcusnya sendiri nih ya sebenarnya ya. Jadi vaksin pneumococcus ini direkomendasikan dan vaksin influenza ya. Jadi itu. Ini juga ada dari Abang Dimas nih. Dok, apakah virus ini bisa hilang dengan sendirinya pada seseorang yang terjangkit tetapi tidak ada gejala, atau tetap harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan virus? Nah ini tadi seperti bagaimana? Coronavirus ini kan sebetulnya kalau misalnya dia sampai menginfeksi manusia, sebetulnya bisa self-limited disease ya. Dia itu self-limited disease. Jadi semua virus kebanyakan self-limited disease. Seperti kalau misalnya kita flu, ada orang yang bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan, ada yang harus dengan pengobatan. Basically sebetulnya itu. Cuma yang harus diwaspadai adalah ketika corona ini masuk kemudian menginfeksi, ada beberapa hal yang bisa memperberat kondisi seseorang tersebut. Seperti yang tadi ya, imunitasnya, ada penyakit penyertanya, atau ada kebiasaan-kebiasaan lainnya yang memperberat. Jadi kalau misalnya dibilang bisa hilang dengan sendiri, itu saya nggak bisa jawab dengan pasti, walaupun teorinya self-limited disease. Kayaknya kita lebih baik meningkatkan awareness daripada kita menyepelekan kalau ini memang self-limited. Kemudian permasalahannya lagi adalah ketika seseorang itu terinfeksi corona ini, dia bisa menginfeksi orang lain dalam masa inkubasinya. Dan ini yang sangat luar biasa. Saat inkubasi ya berarti ya? Saat inkubasi, seseorang misalnya terinfeksi, kemudian dia masih dalam fase inkubasi, belum ada gejala, dia pun bisa menularkan orang lain. Dan itu yang saya bilang, ya tidak bisa dianggap remeh ya, walaupun kita tahu kenyataannya mortalitasnya juga rendah, tetapi ingat bahwa transmisinya dan sifat virusnya ini yang harus diwaspadai. Iya, betul sekali ya. Jadi hati-hati, sudah sampaikan Dokter Jatuh, kita tetap apapun waspada, dan sebaiknya ya pencegahan tetap apapun lebih bagus ya Dokter Jatuh dibanding untuk pengobatan ya. Betul. Dan juga ini saya tambahkan untuk masalah ini sistem imun kita. Kalau kita mengalami kondisi yang tidak baik ya, kondisi tubuh kita lagi ngedrop ya, terutama untuk yang terutama autoimun ini, hati-hati ya. Udara sudah seperti ini, sering hujan di Indonesia, musim hujan, udara dingin terus, lembab seperti ini, virus mudah sekali masuk, terutama untuk orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya itu turun drastis ya. Tidak usah orang biasa yang autoimun pun sangat-sangat turun, itu berbahaya sekali. Apalagi untuk corona, sebaiknya pencegahan. Tadi sudah sampaikan Dokter Jatuh ya, pencegahan lebih bagus lah ya, preventif lebih bagus. Walaupun tadi sudah salah Dokter Jatuh, ini memang virus itu memang rata-rata Dokter Jatuh ya, memang bisa sembuh sendiri. Memang kita punya sistem imun untuk mengeliminasi, menghancurkan ya, menghilangkan virus. Memang iya, kita punya sistem itu. Cuman apapun tetap kita lebih baik waspada lah ya, waspada dibanding daripada nanti udah tahu-tahu kita kena malah bingung sendiri akhirnya nanti, oh gimana sih kena, seperti itu ya. Ini tadi dari Lina. Oh tadi ini juga kita sabar dulu nih, dari Pematang Siantar juga sudah hadir, dari Sampit ya, Sampit Pematang Siantar hadir, dan juga dari Bandung tadi. Selamat pagi Bandung. Bangkalan Bun ya, Kalimantan Tengah juga ini sudah hadir ya, selamat pagi. Semoga di sana juga aman juga ya, aman. Oh ini dari Malaysia. Oh Malaysia lockdown ya, sekarang ya? Lockdown tanggal 18 Maret. Ini duduk cantik di rumah ya, tidak apa-apa. Kita juga duduk cantik di sini, tidak apa-apa. Semoga semua ini bisa terselesaikan dan kita semua bisa keluar dari kondisi seperti ini ya Dokter. Satu dari pandemi ini, karena apapun ini kan imbasnya juga banyak untuk kita dan anak cucu kita kemudian besar ya. Ini dari Abang Dimas ini tadi, Mbak Mary coba. Ini dari Abang Dimas. Lina bawahnya ya. Dok, saya pernah kena pneumonia. Apakah sangat berisiko terjangkit corona, Dok? Nah, ini tadi. Iya. Ya, Dokter. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semua orang bisa ya, semua level usia itu bisa, semua. Ya, bisa semuanya ya. Apalagi yang memiliki pneumonia. Ya, pneumonia.
atau yang memiliki daya tahan tubuh yang Iya, rendah. betul sekali, betul sekali. Jadi hati-hati ya ini Mbak Lina ya. Pneumonia apapun dia memang sangat mematikan ya, sangat mematikan apalagi kalau ada tambahan corona. Berarti kalau dengan sudah punya infeksi di tubuh kita, berarti kondisi kita itu sudah turun, sistem imun kita ngedrop, otomatis tidak hanya corona, influenza biasa pun bisa masuk, sudah terjadi Iya, ya. iya. Influenza bisa masuk, virus-virus yang lain bisa masuk. Sekarang nanti mungkin kalau yang virus lokalannya di sini seperti varicella, cacar air, gondongan, mumps itu nanti sebentar lagi mungkin juga muncul ini. Nanti numpangi corona ini juga nanti ya. Hati-hatilah. Terus ini Mbak yang bawahnya ini dari Mbak Demialani Nova ya. Yang membingungkan ketika keluar gejala corona sama persis ketika kita flare autoimunnya. Nah, ini dia. Nomor terus. Ini juga ini memang sulit ya Mbak Demi ya untuk yang penyintas autoimun sekalian ya. Jadi memang autoimun itu sesuatu yang sangat membingungkan juga ya. Semua sensitif, ya ototnya sensitif, sarafnya sensitif ya, hatinya sensitif, pikirannya semua sensitif ya. Sehingga memang kadang, memang rata-rata, memang flare-nya itu setiap orang individual. Ada juga yang dia itu cuman terkena kayak mialgia atau nyeri-nyeri otot kayak orang mau flu ya. Memang ada seperti itu. Ada orang yang malah sering pusing, nggak sakit kepala bisa, tengkuknya sakit juga bisa. Ada juga yang badannya panas, demam panas tapi kok nggak sembuh-sembuh, kenapa ya? Itu mungkin juga flare. Itulah memang agak sulit juga ini mau tapi setidaknya tadi sudah sampaikan dokter Jatuh di awal. Adakah riwayat tadi bepergian traveling tadi ya, terus kemudian kontak dengan penderita ya, terus bagaimana kesehatan lingkungan di tadi keeratan dengan tetangganya ataupun keeratan dengan teman-temannya. Namanya juga harus dijaga jarak 1 meter. Ini saya dengan dokter Jatuh 1 meter ini. Tadi itu ya, memang agak sulit. Sebaiknya kontrol. Nanti kita screening ya, Mbak Demi. Terus ini dari Facebook nih, dari Olivia Sondak nih. Apa benar golongan darah O lebih resisten terhadap virus ini, Dok? Waduh. Jika iya, kenapa ini? Ya, ini yang baru Ya, saja dipublikasikan di beberapa peneliti dari Cina ya, karena mereka sudah sukses melewati ini semua, sehingga mereka juga banyak melakukan penelitian mana-mana saja yang sebetulnya beresiko. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa mungkin yang Anda baca itu adalah dari penelitian dari Cina dan sebetulnya masih banyak kontroversialnya. Karena saya juga masih lihat banyak yang golongan darah O-nya terkena positif COVID. Jadi saya bisa bilang itu di Indonesia mungkin ya tidak berlaku, tapi mungkin kalau yang dari Cina mungkin ya, makanya saya bilang agak sedikit berbeda gambaran klinisnya kalau di sini. Dan mungkin juga ini ya, mungkin karena apapun golongan kebetulan aja, insiden aja. Jadi kan dia, ternyata yang terbanyak yang kena kok ini. Memang mungkin belum ada penelitian dokter ya. Kalau di Indonesia belum ada, tapi saya masih lihat yang golongan darah O bisa terkena. Masih bisa ada yang COVID. kena. Dan jelas mungkin hubungannya juga faktor memang berbagai macam penyakit itu juga salah satunya ada faktor ras, genetik juga ada di dalamnya sebenarnya kita, tapi memang belum sampai ke arah sana ya, belum ke arah sana. Tapi jelas ini juga sangat-sangat menarik sekali. Dan juga ini saya sampaikan untuk Sobat Muardi ya, Dokter Jatuh, Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, ini yang silahkan share ya, link ini ya, silahkan share ke semua lapisan masyarakat, teman-temannya semuanya, bahwasanya terkait masalah corona ini ya. Jadi nggak apa-apa, ini tidak ada hoax di sini. Jadi silahkan link ini nanti di share ke semuanya biar masyarakat tahu. Bisa ada berita yang simpang siur dokter ya. Karena banyak sekali berita simpang siur dan ini akhirnya ada yang tumpang tindih. Ya kalau seperti ini akhirnya ada yang merasa ini saya lebih tahu gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat jadi bingung. Silahkan di share aja nih linknya untuk yang sang kopi hangat di pagi hari ini, yang mana kita kebetulan hari ini membahas masalah topik yang sangat menarik terkait masalah coronavirus ini ya, COVID-19 ini ya. Silakan share, enggak apa-apa ya. Ini juga ada dari tadi urutannya ini Olivia tadi, virus
ini bisa nempel di pakaian tidak ini? Nah, ini dokter satu ini. Bisa nempel. Ya, virus ini bisa nempel di pakaian, betul, bisa. Bisa nempel di permukaan benda apapun ya, baik yang itu berbahan besi, berbahan kayu, baik yang berporus, berpori ya, maupun tidak berpori, bisa nempel di semua tempat ya. Bisa nempel. Juga pakaian, makanya kan kita sendiri merekomendasikan sebetulnya untuk mengurangi penggunaan jas ya, kemudian kalau untuk orang medis. Kemudian juga kalau untuk yang di masyarakat adalah lebih sering untuk melakukan pembersihan fasilitas-fasilitas umum ya, seperti tangga, pegangan pintu dan segala macamnya. Dan di beberapa hotel saya lihat sudah mulai menyediakan hand sanitizer di dalam lift dan juga tisu ya, sehingga mereka kalau mencet tombol lift itu langsung tidak harus gitu pakai ya. tangan ya. Jadi ini virusnya bisa nempel di mana-mana makanya. Tapi nggak harus juga jadi panik dan paranoid ya. Karena sebetulnya virus ini bisa sangat mudah sekali dihancurkan bila menggunakan cairan desinfektan yang benar, yaitu alkohol 75%, kemudian cairan pelarut lipid, kemudian juga H2O2 ya. Itu bisa semua. Bisa semua sebenarnya, makanya bisa nempel. Kira-kira berapa lama dokter satu ini dia nempel? Kan kalau nempel keluar dari induknya, dari hostnya itu kan dia bertahan hidup berapa lama? Bervariasi, ya, jadi tergantung dari medianya dia. Jadi kalau misalnya yang berpori-pori mungkin bisa lebih lama. Kalau yang steel atau baja atau yang besi itu ada bervariasi. Paling lama bisa mungkin 9 jam mungkin ya kalau yang di bukan paling lama, paling ya rata-rata mungkin sampai 9 jam bisa, atau juga bisa sampai berhari-hari kalau misalnya tergantung dari suhunya juga ya. Dan juga kelembaban. Iya, betul sekali. Jadi itulah pentingnya kita untuk benar-benar bisa menjaga kebersihan. Jadi yang namanya cuci tangan itu nggak hoax ya. Benar-benar cuci tangan itu sangat penting. Ya, penting sekali. Kemudian juga pembersihan fasilitas-fasilitas umum itu loh yang sering banget kita pegang, entah pegangan pintu, entah pegangan tangga ya. Kemudian tombol lift itu sekarang yang harus diwaspadai. Kalau bisa sih jangan menyentuh. Kalau misalnya pun menyentuh, tolong segera cuci tangan karena kita nggak tahu sebelumnya dipencet oleh siapa. Kemudian betul juga sekali. Jadi betul itu ya, tidak ada cuci tangan wajib dan harus kita budayakan ya dokter Jatuh ya. Iya. Budayakan lah. Terus kalau tadi hubungannya kita kan negara-negara tropis sebenarnya dengan sinar matahari itu juga sangat membantu sebenarnya dokter Jatuh ya. Ya kebetulan saya sekarang musim hujan jadi mataharinya juga sembunyi, tidak kelihatan ya. Ini dari Facebooknya Muardi nih, ada yang tanya nih, dok mau tanya nih. Berapa lama waktu untuk penderita positif corona bisa menjangkiti orang lain di sekitarnya? Apakah ketika kita bersosialisasi dengan orang yang mengidap virus corona dalam 1 hari bisa tertular? Naik dikit Pak. Ya tadi, ya jadi kalau misalnya baru sehari terus tertular enggak kira-kira ini? Ya tadi, ini. Mana tadi Pak? Tadi. Oh ya banyak, tidak apa-apa tadi. Yang jelas itu dulu. Jadi kira-kira kalau dia sudah sosialisasi, ada yang positif corona, dia baru sehari belum ada keluar, tadi bisa tertular enggak? Tadi mungkin dokter Jatuh sudah nyampaikan, tapi mungkin belum mendengarkan tadi. Iya, jadi memang kalau yang paling ekstrim yang saya tadi katakan bahwa bahkan untuk seseorang yang terinfeksi dan dia dalam masa inkubasi, dia bisa menularkan orang lain. Dalam hitungan berapa hari, jelas itu tergantung dari paparannya ya. Dan kemudian tergantung dari intensitas kontak eratnya seperti apa. Kemudian apakah dia memang menyentuh bagian tubuh orang tersebut, terutama mungkin yang ada cairan tubuhnya ya. Gitu. Atau apabila dia kontak dengan orang tersebut tanpa menggunakan pelindung diri misalnya. Jadi ketika seseorang yang sakit itu ternyata batuk, bersin, itu bahaya sekali kalau kita nggak pakai pelindung diri ya. Makanya masker itu sebenarnya dibutuhkan untuk mereka-mereka yang merawat. Apalagi juga yang sakit. Iya. Ini malah kebalik kan. yang sakit kan dikasih masker. Iya. Kalau orang sehat yang pakai masker ya. Jadi seperti itu ya si Mas Acam ya. Jadi
tetap tadi sudah disampaikan Dr. Jatuh ya, tidak seintens apa kita ya. Terus juga tadi hubungannya banyak sekali juga masalah imunitas kita juga ya. Imunitas kita pas kebetulan bagus ya. Mungkin kita tidak ada gejala, tetapi kita malah sebagai ini pembawa. Ini yang menakutkan ya Dr. Jatuh ya. Kita membawa kemana-mana virus ini tanpa kita ada keluhan, itu kan sangat-sangat menakutkan. Kayak ibaratnya apa itu dia? Membawa bom kemana-mana tapi tidak menyadari dia bawa bom, kan gitu. Ya, makanya selain social distancing, self isolation atau isolasi sendiri di rumah atau isolasi mandiri itu juga dikatakan efektif ya. Jadi kalau misalnya bapak ibu merasa badannya nggak enak, agak sumber-sumber, ada batuk pilek, itu jangan keluar rumah dan juga jangan pergi ke kerumunan orang ya atau gerombolan orang yang banyak. Dan itu merupakan tindakan preventif yang sangat baik dan bijaksana ya, supaya kita nggak pernah tahu karena sekarang sudah jadi pandemi, Solo sudah jadi KLB, sehingga kalau misalnya merasa nggak enak badan, jangan terus malah jalan-jalan ke rumah atau jalan-jalan keluar rumah, kemudian ketemu orang banyak ya, kemudian iya salaman, cipika-cipiki itu sekarang udah nggak boleh ya, karena kita meminimalkan kontak langsung kalau bisa. Makanya di rapat-rapat pun jangan berjabat tangan kalau bisa ya. Salaman atau ya pokoknya say hello lah. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat ya dok ya. Iya betul sekali. Terus kemudian dari mana dulu di Instagram ini banyak sekali pertanyaan ini nanti sampai jam 5 sore nggak selesai ini Dr. Jatuh. Ini banyak sekali. Ini mulai dari Asri, ini mana apa dulu nih? Yang mana nih? Dokter ini Asri, makanan minuman apa yang ini ya? Sobat kami punya autoimun dan apakah obat terapi obat terapi obat steroid dan imunosupresan bisa menangkal COVID? Oh ini. Kayaknya Dokter Agus deh tuh. Iya nih. Gini ya, untuk yang semuanya bahwasanya apapun makanan ya, makanan minuman, cara menangkal tadi sudah disampaikan Dokter Jatuh di awal bahwasanya kita punya sistem imun ya, kita punya sistem imun, kita bisa menangkal apapun yang bisa masuk ke tubuh kita selama kondisi tubuh kita itu bagus. Nah syaratnya kondisi tubuh kita bagus apa? Salah satunya adalah pola hidup yang baik dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, makan minum yang cukup juga. Dan yang penting bergizi juga, ya kan kalau di Indonesia rata-rata kan karbohidrat semua itu makannya, ya kan karbohidrat semua lah misalnya nasi, nanti lauknya apa itu karak ya, apa tuh ya itu ya, terus dikasih mie, nah, kan semua kan karbohidrat semua. Yang jelas adalah makanan yang bergizi, yang bervitamin, ya minumnya juga harus cukup. Sehari semalam itu memang berbeda dengan berat badan, beda-beda, tetapi kecukupan gizinya itu akan meningkatkan sistem imun kita sehingga virus yang masuk itu tidak mudah menyerang tubuh kita ya. Terus obat-obat steroid misalnya dengan imunosupresan ini secara langsung tidak bisa menekan ya untuk virus ini. Malah ini harus hati-hati, tadi sudah saya sampaikan, namanya juga imunosupresan, berarti kan dia menekan sistem imun tubuh kita. Obat itu kita kondisinya sudah kondisi tubuh kita, sistem imunnya turun, ditekan lagi, otomatis tambah turun lagi, sehingga mudah terkena infeksi. Makanya hati-hati ya, yang orang normal aja mudah infeksi, apalagi yang sudah autoimun, terus sedang memakai obat-obat yang imun supresan atau yang menekan sistem imun, itu sangat mudah sekali terpapar infeksi ya. Infeksi apapun mudah sekali memaparkan, makanya hati-hati, jaga diri. Begitu ya Pak Asri ya. Terus yang tadi dari Facebook ini, yang mana Mbak ini? Ini banyak ya. Yang tadi mana dinaikkan? Tadi ini karena maaf aja ini memang banyak sekali pertanyaannya. Ini kan jamnya nggak tahu sampai jam 5 sore nanti. Triandayani ya, katanya kan kita dianjurkan minum jahe, temulawak, empon-empon supaya suhu badan kita hangat. Terus kalau konsumsi tape, kan itu ada raginya. Apa itu ada pengaruhnya? Apakah urian di atas itu benar? Karena saya juga nggak paham. Mungkin Dokter Jatuh punya pengalaman nih. Jadi dengan jahe, empon-empon ya, temulawak itu ya, sama tape juga ini ternyata. Iya, itu kalau boleh saya sampaikan sih bukti ilmiahnya masih belum kuat ya. Jadi belum kuat kalau dinyatakan bahwa itu efektif untuk melawan corona atau yang lain-lainnya. Cuma mungkin yang perlu digarisbawahi adalah memang
bagaimana sih kita mencegah supaya imunitas kita tetap stabil kan, terutama juga dari suhu ya, suhu tubuh ya. Jadi harus tetap apa ya bahasanya homeostatis itu tetap seimbang. Keseimbangan ya, keseimbangan itu masih ada. Ya. Jadi memang naturally tubuh kita kan harusnya tetap hangat ya. Sebetulnya tidak harus pakai. Kalau misalnya ya itu kalau dari bukti ilmiahnya sampai sekarang itu mungkin masih belum bisa belum bisa diterapkan ya. Tapi intinya yaitu menjaga tetap hangat, tidak harus dengan itu, tapi dengan yang lain juga bisa. Tadi ini juga ngasih contoh dengan tape ini. Tapi saya juga pernah baca, tapi ini Dokter Jatuh pernah baca itu yang di daerah negara lain tuh, yang kita nggak nyebutkan nama negaranya, tapi dia tuh mempercayai kalau minum alkohol itu kan bisa corona. Akhirnya banyak yang meninggal tuh minum minum alkohol itu. Saya nggak usah nyebutkan, ada ini di berita ya. Saya pikir, kok dia dengan ada gambaran wacana kalau minum alkohol itu bisa menghilangkan atau menangkal virus corona. Dan akhirnya ada 21 orang tuh meninggal tuh. Jadi itu juga ya. Memang belum ada evidence base. Terus yang jelas tubuh manusia itu kan, kita kan makhluk berdarah panas ya, berdarah panas, sehingga apapun kita menjaga suhu tubuh pada kisaran normal itu sangat penting ya. Terlalu panas tidak boleh, terlalu dingin juga tidak boleh. Sering-sering, minimal sering minum ya, sering minum. Kalau sering ngemil makan nanti tambah gemuk biasanya. Dokter Jatuh gitu, minum ya, minum itu sering. Terus ini juga kalau di acara ini Dokter Jatuh ya, kita kan acara judulnya Secangkir Kopi Hangat. Ini kita kan menyediakan minum untuk yang sobat Muardi dan pemirsa autoimun sekalian. Kalau menikmati secangkir kopi hangat di setiap hari pagi, silahkan bergabung dan silahkan juga menyediakan minum sendiri-sendiri ya. Dokter Jatuh ini belum saya persilahkan untuk minum ini. Oh ya. Silahkan Dokter Jatuh, minum dulu Dokter Jatuh. Oke. Sampai ini ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih, kan kalau kita bicara 1 jam ya tetap haus nih, makanya harus minum. Dokter Jatuh kasihan tadi. Ini banyak sekali. Yang mau dijawab yang mana dulu nih, Mbak? Dari alergimologi juga banyak, dari itu juga banyak. Mana? Ada juga ya? Tasya. Oh, Tasya. Ini. Oh, yang ini. Dok, saya pasien autoimun sudah remisi, nggak minum obat. Seharusnya 1 minggu 2 kali ke Muardi buat fisioterapi. Tapi saya takut nih karena ada pasien corona nih di Muardi nih. Bahkan 2 minggu sekali saya bisa babil. Bagaimana biar berat badan saya naik badan saya. Oh ya. Intinya gini aja lah. Intinya dia itu sering ke Muardi, tetapi sekarang mau ke Muardi takut karena ada corona di Muardi. Ini gimana Dokter Jatuh menyikapinya ini? Ini karena banyak sekali loh nih. Ini kita lihat di parkiran juga sepi. Muardi sepi nih. Untuk sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian nih, saya laporkan ini report sekalian ya. Dengan Pak Gubernur juga sekalian ini juga sepi nih Muardi nih. Parkir sekarang nyari parkir mudah sekali. Gimana Dokter Jatuh untuk menyikapinya nih? Iya, Bapak Ibu sobat Muardi, tolong jangan takut untuk datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi, karena pasien-pasien corona COVID-19 yang kami rawat itu ada di dalam ruang isolasi. Dan ruang isolasi itu tidak boleh ada orang keluar masuk kecuali orang yang menggunakan alat pelindung khusus dan lengkap. Jadi nggak harus khawatir kalau untuk datang ke Muardi. Tetapi memang kami melakukan pembatasan kunjungan. Supaya apa? Supaya kita meminimalkan ya orang yang bergerombol atau datang terlalu banyak, karena untuk meminimalkan misalnya seseorang ada yang sakit kemudian ya menjadi tambah sakit. Ya intinya sih itu. Tapi jangan takut untuk datang ke Muardi ya. Kita punya posko gratis loh. Oh iya Dokter Jatuh, ini saya sampaikan juga. Ini saya punya tadi malam ada pasien gini. Loh, Dok, kalau kamu Muardi kan bukan uji nyali namanya, uji mati. Apa ya sih gitu. Itu memang benar kenyataan tadi malam pasien Dokter Jatuh. Jadi
Kemuardi itu sekarang itu ibaratnya itu kayak bukan cuma uji nyali kan ibaratnya kan masih ada kemungkinan selamat ya. Tapi kalau Kemuardi ibaratnya adalah uji mati loh. Bayangkan, saya tadi malam saya takjub dapat statement seperti itu dari pasien. Jadi ini tadi udah diluruskan dokter Jatuh ya, bahwasanya ini pasien kita itu diisolasi ruang khusus ya, sangat steril tuh, tidak ada yang, tidak sembarang orang bisa masuk ya dokter Jatuh ya, tidak sembarang orang bisa masuk. Kita aja yang tidak berkepentingan, yang tidak berkompeten tidak boleh masuk ya, memang seperti itu salah satu untuk mengkarantina biar tidak istilahnya penularan kemana-mana juga salah satunya ya. Terus ini juga dari Facebook juga nih dari Albertko ya. Apakah pilek jadi salah satu indikasi gejala COVID nih? Karena ada sumber yang mengatakan hal tersebut, tetapi ada juga yang mengatakan hal sebaliknya ini. Ini memang kontradiksi ya, satu pilek satu enggak. Gimana ya, pilek itu bisa menjadi salah satu gejala, tapi sangat jarang. Jadi yang paling banyak adalah hampir 98% adalah demam. Demamnya pun tinggi, 38 derajat Celcius atau lebih. Jadi bukan hanya yang sumber-sumber apa-apa ya. Jadi yang paling sering 98% itu adalah demam. Demamnya pun juga lebih dari sama dengan 38%. Ya. Kemudian juga batuk atau nyeri tenggorokan. Batuknya itu biasanya kering. Kering ya. Jadi bukan yang batuk yang berdahak. Dan pilek bisa menjadi salah satu gejala, tapi juga sangat jarang sekali. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak hanya cuma pilek saja nih. Iya. Ya, kalau pilek ya nanti kita, ya itu tadi akhirnya orang dikira oh influenza biasa nih. Iya, pilek karena alergi kan juga ada ya dok ya. Iya, alergi juga sama. Jadi kan orang pagi hari hidungnya beler, dikira corona. Padahal sudah setiap hari dia beler karena alergi dingin ya, nggak kuat dengan udara dingin ya. Terus ini juga ini, tadi sudah disampaikan sebenarnya untuk yang corona hidup di luar sel tadi sudah disampaikan dokter Anu ya sudah ya. Ada yang lain lagi mungkin dari Mbak. Ini gimana? Oh, tadi sudah nih ya kain ya. Jadi mungkin bisa diulang nanti untuk masker kain. Ini yang kalau bisa sih yang masker masker bedah tadi sudah sampaikan dokter Jatuh di awal ya. Jadi memang dengan 3 lapis tadi yang insya Allah nanti lebih safe lah dibanding yang masker kain ya dokter Jatuh ya. Terus ini yang di sini udah banyak nih di Mbak di Instagramnya ya dari dok untuk AI kalau mana nih? Oh ya, Akmal. Apa bawah juga banyak Mbak. Ini dokter tips untuk penderita psikosomatis nih biar tidak kenapa panik attack dalam waktu hari-hari ini. Ini nih, ini psikosomatik dia. Ini dokter Agus deh yang bisa jawab. Ini juga dokter Jatuh kan lebih pengalaman juga dalam menangani keluarganya. Sebentar ini kan dokter Jatuh ini kan ada yang di sini. Berarti gimana untuk yang kepanikan di keluarganya? Ya. Bisa disampaikan juga nih, sekaligus untuk menjawab dari ini. Ya, jelas kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ya untuk mereka yang ada kontak langsung yang erat dengan penderita COVID positif ya. Jadi makanya kita butuh kontak tracing siapa-siapa saja yang beresiko untuk tertular karena ada riwayat kontak langsung. Dan teorinya 1 orang dengan positif COVID itu bisa menularkan 5 orang. Belum lagi kalau misalnya dia yang sifatnya super spreader. Ada yang disebut poison king. Jadi 1 orang bisa lebih dari 10. Ada juga yang tertular. Ada juga seperti itu. Jadi kenapa harus dilakukan screening, kemudian kontak tracing, karena itu tadi, karena sifat virusnya ini 1 orang yang sudah positif itu kita minimal bisa menularkan 5 orang sekitarnya. Sehingga yang dilakukan pada keluarganya adalah jelas pertama edukasi, kemudian juga melakukan pemeriksaan langsung, swab. Swab juga ya. Jadi mereka yang kontak erat itu langsung dilakukan swab. Dan ini kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. 5 ya, tadi ada poison king dan juga ada, mirip dengan king cobra. Iya, ada super spreader namanya. Oh, bagus sekali. Berarti memang lebih dari 10 mungkin ya? Iya, ya? 1 orang yang sakit bisa menularkan lebih dari 10. Kalau ada 20 orang aja udah berapa nih bisa bayangkan. Dan nanti dari yang sudah tertular tadi, dia kan spreader lagi juga mana-mana. Iya, kan, ya, makanya ini pentingnya sekali social distancing itu tadi. Nah, terus ini juga ini hubungannya dengan perawat ini bagus nih, Mbak. Yang
dari Instagram ya. Dia naikkan sedikit Mbak. Dari hasilnya, dokter jika perawat terpapar dengan positif COVID-19 nih, kemudian dirumahkan, apakah harus cek swab COVID? Ini. Ya, jadi kalau misalnya dari kriteria beberapa kontak ya, ada yang disebut kontak erat berisiko rendah, ada yang disebut kontak erat berisiko tinggi. Ada juga yang disebut ODP, orang dalam pemantauan, ada yang disebut PDP, pasien dengan pengawasan, dalam pengawasan. Jadi kalau untuk medical staff seperti dokter maupun perawat, kalau misalnya terpaparnya saat itu tidak menggunakan APD, ya, tidak menggunakan APD, maksudnya alat pelindung diri, itu memang bisa dikategorikan dengan kalau dia ada gejala, maka dia masuk ke kriteria PDP. Tapi kalau misalnya dia tidak ada gejala, maka dia termasuk kontak erat risiko tinggi. Jadi dari kriteria yang disampaikan oleh revisi dari Kemenkes kemarin seperti itu. Jadi kalau misalnya saya harus bertanya lagi, apakah perawat tersebut memang terpaparnya tanpa menggunakan alat pelindung diri? Kalau tanpa menggunakan alat pelindung diri dan saat ini sudah ada gejala, maka sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan swab. Tadi ya. Ya. Begitu ya Mbak Asih ya. Tadi mungkin bisa, ini mungkin dari Muarti atau dari mana ya, jelas seperti itu ya. Dan jelas nanti silakan kontrol kalau memang sudah ada gejala-gejala seperti yang disampaikan dokter Jatuh, itu sebaiknya lah kontrol ya dokter ya, di swab lah, nggak ada salahnya. Dan itu gratis ya dokter ya, swab itu bayar. Kalau swab, kalau yang sesuai indikasi itu oleh pemerintah masih ditanggung ya. Oh, digratiskan masih. Kalau yang sesuai dengan indikasi masuk ke dalam kriteria. Tapi kalau misalnya orang yang screening terus, dok saya mau di swab gitu, tetap harus bayar balik ya? Itu saya belum paham kalau kebijakannya itu. Sejauh ini memang itu. Tapi memang apapun ya sebaiknya itu ya, kontrol. Wah, kalau memang sebaiknya tidak usah di swab sampai di swab. Kalau swab berarti kan kita sakit, sebaiknya menjaga dirilah ya. Terus kemudian dari Instagram nih, dari apa dari Mbak ini, cari saya ya, dinaikkan lagi. Dokter, anak pertama saya dulu pernah kena bronkitis juga pneumonia ya. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 2 tahun tidak kambuh lagi. Pertanyaannya apakah perlu divaksin khusus untuk paru-paru? Anak saya sekarang umur 4 tahun nih, 4 tahun. Iya, saya tidak berkompeten untuk menjawab itu, mungkin Dokter Agus. Iya, ini umur 4 tahun sebenarnya yang paling kompeten ini pediatri. Tapi gini, ini saya sampaikan juga untuk semuanya bahwasanya vaksin ya, baik yang pedal, yang untuk yang dewasa maupun yang pediatri, memang kalau sampai sekarang sih memang masih di apa ya, ditanggung pemerintah semuanya wajib kan, memang yang balita tadi ya, di bawah 5 tahun kan wajib memang dengan vaksin. Tetapi sekarang memang disarankan dan mungkin kedepannya semoga sih diwajibkan untuk semua orang dewasa juga ada vaksin ya. Ini dari kita bagian penyakit dalam ya, itu dari tim vaksinasi itu memang sudah menyarankan ini ada vaksin-vaksin khusus yang penting untuk divaksinkan pada orang dewasa ya. Untuk yang anak ini mungkin juga sama ya. Jadi apapun vaksin itu sebagai pencegahan terhadap infeksi yang bisa dicegah dengan vaksin ya. Judulnya kan seperti itu ya. Banyak. Jadi kalau yang ini sudah ada pneumonia, yang tadi si punya putra sudah pneumonia, apalagi sudah sering bronkitis seperti itu, ya sebaiknya silahkan nanti datang ke dokter anak ya, nanti untuk konsultasi terkait masalah vaksin. Kalau saya di bagian orang dewasa, memang sebaiknya kalau orang dengan dewasa dengan kelainan sudah ada di paru mengalami gangguan ya, sebaiknya divaksin ya. Vaksin paling enggak tadi saya sarankan adalah influenza dan juga pneumokoks, apalagi untuk usia-usia yang sudah 50 tahun ke atas, karena risiko infeksi pneumonia pada orang 50 tahun ke atas kan sangat tinggi ya dokter Jatuh ya, sehingga itu perlu adanya vaksin untuk pneumonia maupun influenza nanti yang setahun sekali divaksin influenza. Vaksin influenza tidak untuk menangkal virus corona loh ya, bukan, karena memang virus corona sampai sekarang memang belum ada vaksinnya. Jadi setidaknya adalah mengurangi keluhan, mengurangi gejala. Kalau sudah ada corona, ada influenza kan tambah parah. Paling nggak setidaknya kita sudah menangkal satu dulu, influenzanya dulu. Ya, sehingga kalau ada corona masuk, diharapkan itu
kondisinya tidak semakin tambah jelek atau buruk ya. Jadi sebaiknya ibu nanti ke dokter anak bagaimana konsultasinya, tapi kalau untuk di dewasa seperti itu ya. Kemudian dari ini Mbak FB ya, Facebook ya, dari situ ya, Belali. Kalau untuk meningkatkan imunitas dengan asupan apa ya dok? Salam sehat dari Bekasi, dari Bekasi. Ya bagaimana Bekasi? Bekasi aman ya dokter? Dokter Jatuh ini apa juga terkena masih banyak kasus ya? Saya belum tahu ya, belum update lagi ke Bekasi ya. Bekasi yang jelas kalau di daerah Jakarta banyak ini sampai libur. Ini juga libur juga di Solo, libur 2 minggu ini ya anak-anak ya. Tapi mungkin diperpanjang kayaknya nih, ada diperpanjang ya. Kita diliburkan enggak nih? Petugas medis nggak boleh libur. Jadi itu ya, makanan apa tanya sebenarnya tadi sudah sampaikan di awal, apapun yang terbaik bukan cuma hanya makanan tetapi gaya hidup kita sendiri ya. Ya mohon maaf misalnya ya jangan misalnya rokok ya, rokok hindari, sebaiknya gaya hidup sehat, berolahraga yang rutin ya. Terus kemudian jangan sering sampai begadang malam, istirahatnya cukup, makan minum yang cukup, teratur dan bergizi ya, hindari stres, berbahagia itu ya yang diharapkan nanti bisa meningkatkan sistem imunitas kita, tidak hanya dari faktor makanan ya dokter ya. Kalau cuma makanan tok tapi makanannya bergizi tetapi gaya hidupnya aja stres terus, perokok berat, maaf aja terus alkoholik, terus gimana sistem imunitas? Akhirnya kan nggak jadi bagus ya. Jadi itu ya saya ya. Terus Andre Hamzah nih, maaf mau tanya ini, sejauh mana darurat corona saat ini? Apakah sudah mengkhawatirkan untuk di Indonesia khususnya Jawa Tengah? Apakah virus corona bisa ada sendiri di tanah air atau impor dari luar negeri nih? Gimana nih? Sejauh mana itu memang pertanyaan paling sulit dijawab. Iya, cuman saya mungkin hanya bisa menyampaikan yang di Solo ya, karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawab yang Jawa Tengah. Kalau di Solo sudah dinyatakan status KLB ya, oleh Bapak Wali Kota. Jadi juga ini sejauh mana kita harus khawatir ya, sudah harus khawatir ya. Kalau sudah KLB di Solo ya. Iya, Solo ya. Sudah kejadian luar biasa. Makanya beberapa tindakan seperti meliburkan anak-anak sekolah, kemudian juga membatasi kunjungan di tempat-tempat keramaian, itu juga sudah sangat baik sekali. Kemudian bisa nggak sih virus ini ada sendiri di tanah air atau impor dari luar? Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya ada yang imported case, ada juga yang local transmission atau transmisi lokal. Dan yang di Indonesia ini mungkin sudah banyak sekali kasusnya transmisi lokal ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita tanya habis dari luar negeri atau apa, itu kayaknya sudah mulai agak pertanyaan yang jarang kami ajukan. Karena memang sudah mulai banyak yang dari lokal aja ya mungkin ya. Iya, jadi yang imported case masih ada beberapa mungkin, tapi kebanyakan malah justru transmisi lokal ya sekarang trennya. Jadi hati-hati loh ya, walaupun tadi dan juga saya nambahkan memang di Solo sini buat dari Pak Wali Kota ya, itu memang sudah ada kerumunan segala macam. Kita juga ada simposium seminar juga semua di-cancel semua di-cancel semua, enggak ada ya. Acara-acara yang di Solo yang melibatkan banyak orang massa, banyak itu seperti Car Free Day dan sebagainya ya. Itu kan semua tidak ada semua nih ya. Sementara memang sampai waktu yang tidak ditentukan nanti sampai melihat kondisi juga. Sehingga transmisi yang tadi disampaikan oleh Dokter Jatuh itu tidak terjadi. Apalagi yang tadi ya maaf, itu tadi apa? Yang dia memiliki virus corona tetapi tidak ada keluhan, tidak ada gejala. Itu kan sangat menakutkan tadi ya, bahwa bom tidak merasa bawa bom itu ya, aneh seperti itu. Jadi ngeri ya, jadi membawa sesuatu yang sangat menakutkan. Virus corona kemana-mana tidak ada keluhan, tapi dia akan menularkan kemana-mana ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Dan ini juga ada yang pertanyaan lagi, ini juga kalau dipikir ini merek kan enggak usah ya, enggak usah. Ini gimana ini gini aja. Gimana dengan daun sirih nih Bu Dokter, maskernya kain? Aduh, daun sirih. Daun sirih untuk masker gitu maksudnya ya? Oh iya, ya, oke. Dengan daun sirih itu punya efek enggak untuk ini cuci tangan maksudnya, seperti itu penggantinya? Oh iya, daun sirih sih memang dikatakan memiliki efek antiseptik ya, tapi sejauh apa efektifnya terhadap virus corona sampai sekarang saya belum paham ya. Karena memang yang masih paling efektif adalah yang tadi saya sebutkan ya, alkohol 75% dan cairan-cairan larut lipid lainnya.
Yang paling gampang mungkin sabun mandi biasa aja mungkin bisa tuh ya, dokter ya kayaknya. Ya, insya Allah dengan menjaga kebersihan, deterjen yang memiliki mungkin cairan pelarut lipid itu efektif. Iya, pokoknya larut lipid ya, lemak lah, larut lemak, jadi apapun mungkin bisa dianu ya. Dan ini waktunya mau habis ya, dan jangan lupa dokter Jatuh juga ini saya sampaikan untuk yang sobat mati, kita punya komunitas autoimun ya, ada komunitas autoimun setiap hari Rabu pagi di acara Sangir Kopi Hangat ya. Ini ada nomor komunitas autoimun di WhatsApp-nya, silakan ikut join bergabung ya. Silakan dicatat di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239. Silakan bergabung, nanti kita bisa silaturahmi dan sharing mengenai autoimun. Dan tidak usah berkecil hati dan kecewa kalau tidak bisa mengikuti live streaming ini secara langsung, karena live streaming ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Sambil nyantai, sambil apapun nanti bisa lihat kembali. Dan jangan lupa kalau cuman ya dokter Jatuh kalau lihat kan jangan cuma dilihat aja, di like dong, di like, di follow, di subscribe dan share ya. Share boleh, nggak ada hoax di sini ya. Jadi boleh di share, boleh di subscribe, dan wajib kalau subscribe ya. Dan mungkin untuk yang terakhir dokter Jatuh mengingat ini waktunya udah ternyata 1 jam. Ini banyak sekali, oh ya mohon maaf ini banyak sekali pertanyaan yang belum saya jawab. Ini mulai dari alergi imunologi dan dari Facebook maupun YouTube-nya Rumah Dr. Muardi. Karena memang terbatasnya waktu, silakan nanti bisa bertanya lagi atau datang langsung ke Rumah Dr. Muardi. Di Rumah Sakit Dr. Muardi tidak sebagai uji nyali, nggak apa-apa datang ke sini ya. Ini saya ulangkan, ini karena di masyarakat dokter Jatuh ini banyak. Saya kalau keluar itu mesti ngomong, dok, saya tuh tidak berani masuk ke Rumah Dr. Muardi. Sudah mau daftar pasien aja di cancel semua loh, banyak di cancel ini. Jadi makanya tidak apa-apa datang, tapi tetap apapun memang kita ada pembatasan. Ada pembatasan, ya, tadi udah sampai dokter Jatuh ya. Mungkin untuk yang statement yang terakhir dari dokter Jatuh ini mengenai masalah COVID ini bagaimana ya. Pesan-pesan khusus untuk masyarakat dan kesimpang siurannya ini ya. Gimana dokter? Ya, mungkin pesannya adalah tetap hidup sehat, kemudian menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian apabila ada gejala seperti gejala flu atau batuk atau demam, tolong jangan bepergian, kemudian jangan pergi ke kerumunan, bisa langsung pergi ke rumah sakit atau layanan kesehatan terdekat untuk melakukan screening ya setidaknya. Itu seperti itu ya, hati-hati, hindari kerumunan, pokoknya jaga diri aja lah. Karena sekarang bukan hanya yang tadi dari impor, sekarang udah lokal nih ya. Itu yang perlu diwaspadai, itu lokalnya ini, karena sekarang udah banyak sekali mungkin di sekitar kita banyak ya. Makanya jaga jarak itu penting juga. Bukannya jaga terus nanti dikira sombong, enggak, tapi untuk kebersamaan kita ya, untuk kebersamaan dan untuk kesehatan kita semuanya. Itu ibaratnya kita melindungi orang lain juga ya, sesama-sama kita melindungi. Jadi kalau kita sayang ya harus melindungi tadi secara dengan jaga jarak tadi ya. Begitu, dan karena memang waktunya sudah sangat habis nih tadi ya. Dan nanti mungkin ke depan kita akan bertemu lagi ya dengan topik yang menarik yang mungkin kalau memang masih hangat nanti kita bahas lagi di minggu depan nanti ya. Mungkin dokter Jatuh jangan bosan ya. Dan terima kasih sekali atas kehadiran dokter Jatuh di acara Sangir Kopi Hangat ya bersama saya Dr. Agus Joko. Dan kita akan bertemu kembali di hari Rabu minggu depan dengan insya Allah. Hari Rabu minggu depan ini kita libur ya, saya lupa. Tanggal 25 Maret itu kayaknya hari libur, jadi enggak ya, mungkin di 2 minggu lagi insya Allah kita bertemu lagi di acara Sangir Kopi Hangat dengan topik yang nanti yang berbeda dan sangat menarik. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih sekali.